dan anestesi itu memiliki suatu apa ya, tergabung ya dalam suatu manajemen yang tujuannya untuk mengurangi ya angka mortalitas dan morbiditas pada bayi baru lahir dan juga ibu yang hamil dan melahirkan gitu ya di seluruh Indonesia. Nah, dalam data Ponet, ada Ponek dan ada Ponet itu adalah yang paling banyak masalahnya masih adalah empat hal ini. Asfiksia neonatorum, BBLR atau prematuritas dengan penyulit, infeksi, dan salah satunya adalah sepsis neonatorum ya, dan juga tetanus neonatorum. Ini kita ulas satu-satu. Nah, dalam manajemen terpadu balita sakit, ini adalah simptomatologi atau uraian. Apa saja masalah-masalah yang ditemui ya pada bayi sakit itu apa aja? Kejang, gangguan napas ya, hipotermi ya, ikterik atau kuning yang patologis, kemudian infeksi berat, ya, kemudian gangguan saluran cerna yang berat, BBLR atau prematuritas, diare, dan kelainan bawaan. Nah, sehingga kita itu diminta untuk membuat suatu manajemen terpadu untuk mengurangi morbiditas atau kesakitan dan kesuksesan dokter anak, dokter obgyn itu dinilai dari prestasinya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi gitu ya. Makanya dalam ketika kita juga pendidikan jadi dokter spesialis, kita tuh dikirim benar-benar ke daerah-daerah terpencil untuk membantu gitu ya. Membantu persalinan ya, membantu bayi-bayi yang kecil, yang sakit, yang prematur tuh angkanya memang banyak sekali di daerah-daerah terutama di Indonesia Timur ya. Dan mereka butuh benar-benar krisis ya tenaga kesehatan. Nah, di sini jadi kita berusaha untuk melakukan edukasi dan meningkatkan pengetahuan seluruh komponen dalam pelayanan esensial dasar terkait dengan neonatus ya untuk karena bahasan ini pediatrik ya adalah ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang resusitasi neonatus adalah gimana caranya bikin bayi itu nggak nangis itu jadi nangis gitu ya. Jadi justru kalau bayi nangis kita senang. Nah, itu mata rantainya adalah tentunya adalah nggak cuma langsung ketika resusitasi neonatus, tapi hal-hal yang terkait dengan persiapan. Jadi persalinan aman dan bersih, ya di ruangan yang steril gitu ya. Dan pasca terapinya juga harus kita perhatikan. Kita bahas satu ya, resolusinya terus nggak usah saya bahas panjang. Kemarin sudah lengkap plus juga prakteknya. Alhamdulillah saya rasa juga kalian cepat menangkap ya apa yang sudah diajarkan Dokter Zia dan kemarin juga praktek kelompok saya sendiri juga responsif ya. Alhamdulillah nggak terlalu banyak koreksi. Nah, di sini saya bahas sedikit aja lagi ya. Jadi prinsip resusitasi itu yang berhasil adalah tahu kita tuh mau ngapain. Tahu mau ngapain tuh berarti benar-benar dari awal kita berusaha untuk melakukan mitigasi atau melakukan estimasi nih kira-kira persoalan ini gawat apa enggak ya. Aku harus apa yang kita persiapkan. Jadi dari dalam resusitasi kit itu dalam box toolkit itu memang benar-benar harus dicek gitu ya apakah memang sudah ada dan itulah salah satu persiapannya benar-benar diperhatikan. Nah, kemudian menilai yang benar, keputusan yang tepat. Jadi makanya misalkan perhitungannya 6 detik kali 10 lah itu tuh memang harus benar-benar sesuai dengan protap gitu. Jadi untuk membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Angka 60 sama 100 jadi patokan antara 60 sampai 100 itu benar-benar tempatnya untuk VTP gitu ya. Kurang dari 60 adalah tempatnya kompresi dan VTP. Dan kalau nggak berhasil ditambah dengan adrenalin. Kalau di atas 100 berarti dilepas bantuannya. Nah itu jadi benar-benar tahu angka-angka poin-poin mana yang penting dipegang dalam menentukan resusitasi. Nah ini Nah, kita juga tahu bahwa semua bayi itu terlahir ya secara fitrah itu nangis gitu ya. Tapi walaupun sudah dilakukan mitigasi, oh ya ini aman nih ibunya nggak ada faktor risiko, aman persalinannya, ini adalah elektif dan lain-lain. Tapi kita tetap punya resiko untuk mengalami kejadian yang tidak kita inginkan ya. Jadi an- nggak nggak kadang nggak terduga walaupun operasinya benar-benar sudah direncanakan. Nah, ini konseling kemarin sudah belajar di obstetripatol ya, bahwa konseling antenatal itu adalah sangat penting untuk membantu mengurangi angka asfiksia pada bayi baru lahir. Sehingga outcome bayi itu merupakan bukti kinerja dokter obgyn sebenarnya dan bidan. Gimana caranya mereka bisa melakukan antenatal care yang baik sehingga bayi itu lahirnya outcome-nya bagus gitu.
Jadi jadi dokter Objin tuh paling suka berapa Gergo skornya. Mereka sangat sangat ini ya, concern gitu ya. Jadi kalau lainnya bagus berarti ANJ-nya oke kan gitu. Jadi kinerjanya dilihat langsung dinilai begitu bayi lahir. Nah, sehingga di tapi situ screening ya, dia apa namanya apa diabetes mellitus, ada HIV, ada hepatitis dan lain sebagainya pada saat kehamilan. Ini sudah saya nggak akan bahas lagi ya. Ini nanti persiapan untuk OSC, jadi kamu juga harus mempersiapkan keterampilan ini. Ada dua keterampilan besar ya yang di pediatrik ini yaitu respiratory neonatus dan juga pemasangan akses perifer. Itu dulu yang kamu kuasai lebih utama ya, makanya karena kompetensinya adalah empat. Jadi benar-benar harus kamu kuasai itu keduanya itu. Besok yang langsung untuk CSL akses perifer ya. Nah, itu juga harus benar-benar juga dikuasai. Selain juga resusitasi. Perhatikan angka-angka apa yang harus dievaluasi pada saat awal yaitu heart rate dan nangis. Kemudian berikutnya hanya heart rate aja sampai akhir ini evaluasinya apa. Dan ketika sudah selesai heart rate di atas 100 kamu harus melakukan apa gitu ya. Melakukan pascarisasi yang dinilai adalah stable. Nah, ini juga akan menjadi poin penilaian. Stable itu apa? Kita memang ketika OSCE tidak akan mengerjakan, tapi kamu sebutkan aja maksudnya apa gitu ya. Ini sudah, nanti kamu bisa baca sendiri lebih detail apa, sebutkan itu. Nah, walaupun kita sudah melakukan resusitasi gitu ya, bayinya sudah HT-nya di atas 100, tapi bayinya ini kok belum stabil ya, heart rate-nya oke, tapi nafasnya masih distress ya. Bayinya kecil, ada risiko kegawatan berikutnya. Maka hal-hal ini adalah memerlukan perujukan. Tugas dokter umum adalah adalah melakukan stabilisasi sebelum melakukan perujukan. Jadi misalkan kalau ini ya perujukan itu apa? Yaitu kondisi-kondisi kegawatan yang memerlukan perawatan intensif care neonatus. Ini saya skip aja, bisa kamu baca sendiri. Nah ini, gangguan nafas berat, asiksia yang nggak respon ya. Nah kemudian bayinya masih eh, apa beradipnu. Nah ini ya harus harus udah diintubasi, terus harus di ventilasi tekan positif terus ya. Nggak ada napas spontan sama sekali. Nah ini harus rujuk. Atau kasus bedah yang harus penanganan yang memiliki dokter bedah atau berat badan lahir rendah banget ya, yang di situ kamu nggak support ya untuk perawatan bayi kecil ya, atau bayi dengan kegawatan daruratan yang lain, dah rujuk aja dengan melakukan stabilisasi dulu. Ini juga, nah ini ya, kamu baca ini ya, pokoknya ada kegawatan ya, dan tempatmu bekerja tidak support untuk menangani itu, udah stabilisasi dan rujuk saja. Mari kita bahas satu-satu terkait dengan kondisi-kondisi apa saja yang memungkinkan terjadi pada pasien yang ini adalah merupakan penyebab dari asiksia dan merupakan hal-hal yang harus kita waspadai setelah bayi bayi itu bisa bernapas spontan, maka harus kita observasi ketat di ruang NICU ya, yang adalah eh, salah satunya adalah fungsi nafasnya masih tidak stabil. Kita kembali lagi ke masa transisi neonatal, dia lahir langsung nangis, namun ternyata kardiorespirasinya tidak optimal sehingga terjadi distress yang cukup signifikan. Nah, apa yang harus kita perhatikan pada kondisi ini? Kenapa sih kalau di stres nggak bisa ditunggu aja gitu ya? Nanti oksigen nanti membaik tidak bisa ya. Ada hal-hal yang memang memerlukan bantuan oksigenasi bertekanan ya, dengan mungkin dengan tambahan surfaktan atau nih bayinya tidak bisa juga dengan minum ya, maka perlu total parenteral nutrisi. Nah, di situ kalau rumah sakitnya tidak support, maka cari NICU terdekat yang bisa untuk bayi ini dirawat. Itu ini sudah ya, ini kau baca sendiri aja. Kalau mau belajar terkait ini, karena ini materinya banyak banget ya, kayaknya nggak cukup kalau saya jelaskan satu-satu. Browsing neonatal adaptation. Neonatal adaptation, maka kamu akan belajar ya
terkait dengan adaptasi adaptasi sistem organ apa saja yang terjadi pada bayi intrauterin ke ekstrauterin. Dah, kamu kalau mengerti itu, maka kamu akan bisa menjelaskan fenomena yang terjadi di seluruh penyakit yang kita bahas hari ini. Ini udah ya, kita bahas penyakitnya aja. Jadi kalau misalkan bayi itu nggak cuma miliknya paru sebenarnya. Jadi penyebab respiratory distress itu adalah pulmonary non pulmonary. Gampangnya gitu. Kalau pulmonary memang dari ininya ya, jaringan parunya atau bagian toraknya. Nah, itu biasanya infeksi ya, neonatal pneumonia ya atau HMD ya, atau aspirasi dan lain sebagainya. Non 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 pulmoner itu jantung, serangan saraf pusat atau metabolik atau lainnya ya. Kelainan lain ini masuk paru ya. Masuk paru nih. Lebih cocok dimasukkan paru karena inilah memang prosesnya ada di paru. Oke, saya revisi aja. Apa ini? Oke, nah sekarang kita belajar satu-satu apa bedanya satu sama yang lain gitu ya. Langsung aja. Nah, ini kita belajar beberapa yang paling banyak akan saya jelaskan. Apa itu TTNB, apa itu hyaline membrane disease. Kita mulai dari ini dulu. Nah, pada pada ketika dia dilahirkan, maka seluruh sindroma gawat nafas ini akan menampakkan pemeriksaan fisik yang mirip satu sama lain yaitu distress nafas. Nah, sehingga untuk bisa membedakan ini kausanya apa ya, distress nafasnya karena apa gitu ya, sesaknya karena apa, maka kita selalu kerjanya dokter itu kan dari clinical thinking-nya adalah dari anamnesis ya. Jadi eh riwayat kehamilan ya, riwayat kemudian konsumsi obat-obatan saat antenatal ya, kemudian apakah ada penyakit pada saat ibu ya sebelum kehamilan atau saat kehamilan itu harus dicari. Kemudian kalau memang dia baru bayi rujukan, maka harus dicari datanya, Apgar skornya berapa, kondisi pada saat persalinan seperti apa, penyulitnya ketika persalinan seperti apa, apakah ada bleeding pada ibunya, itu semua harus dicari. Pemeriksaan fisik akan menampakkan ekspresi ya, distress nafas yang sama. Yang pertama respiratory rate-nya lebih dari 60 kali. Ini yang takip nu atau kurang dari itu. Jadi namanya distress nafas tuh bisa kelebihan banget atau kurang. Kurang pun namanya juga tanda-tanda distress nafas, yaitu ketika nafasnya sudah mulai capek atau fatigue. Nah, itu bisa beradipno. Jadi hati-hati, walaupun kurang dari 30 bukan berarti dia nggak bisa nafas. Satu ya, habis itu nafasnya naik nafas lagi. Nah, ini nggak enak ini. Nah, kemudian cyanosis ya, cyanosisnya mulai dari bibir ya, kemudian dari ujung ini ya, ujung-ujung kuku ya, lidah. Kemudian retraksi. Retraksi ini makin luas, makin jelek. Kemudian granting atau merintih. Granting tuh bunyinya gini. Jadi merintih, bayi granting itu sama sekali nggak bagus ya. Jadi namanya granting. Kemudian apnu, ya apnu tuh nggak napas. Nah, untuk interpretasi, jadi kita menggunakan namanya Down score. Down score adalah kuantifikasi dari distress nafas pada bayi berupa skor 0, 1, sampai 2. Kalau 0 tuh aman gitu ya, tidak ada tanda-tanda distress. Kalau 1 distress ringan sedang, yang 2 distress berat. Nah, di sini kuantifikasinya itu dijumlah antara ini ya skor ini semuanya dijumlah menghasilkan total sekian. Kalau kurang dari 4 ini dikatakan distress nafas ringan, masih boleh digunakan O2 nasal. Untuk headbox ini ada beberapa yang menyatakan sudah tidak digunakan lagi ya, karena ini tidak tidak terlalu esensial untuk bayi sekarang karena dia headbox itu bayinya tuh dikasih kayak helm isinya oksigen tinggi ya saat apanya eh,
flow-nya tinggi. Nah, itu nggak terlalu esensial untuk bayi karena bayi itu justru butuh oksigen yang langsung bertekanan masuk ke parunya. Jadi nggak di luar, tapi masuk ke parunya. Jadi mending oksigen nasal aja. Karena headbox sudah mulai ditinggalkan. Skor 4 sampai 6 ini moderate, ya ini perlu nasal CPAP. Skor 4 sampai 6 ini dia distress cukup signifikan, tapi nafasnya ritmenya masih bagus sehingga boleh dipasang CPAP. CPAP itu adalah continuous positive airway pressure. Jadi oksigen itu dimasukkan lewat nasal gitu ya. Kemudian oksigen itu dikasih tekanan. Nah, tekanan ini tujuannya untuk membuka alveolus biar pertama tujuannya adalah membuka jalan napas, kedua adalah membantu retensi cairan intraalveolarnya lebih cepat gitu ya. Sehingga kalau kita kasih oksigen bertekanan, maka distress nafas bayi itu bisa diperpendek nanti durasi distress nafasnya itu bisa lebih cepat recover. Kalau lebih dari itu, ini udah berat. Nah, ini biasanya entah lagi kalau dibiarkan begini ya, maka bayi bisa fatigue. Fatigue itu bayinya kemudian jadi apnu. Pemeriksaan setelah anamnesis physical examination, kemudian pemeriksaan penunjang yang paling penting adalah jelas analisa gas darah, foto torak, ya. Kemudian pemeriksaan darah lengkap ini adalah untuk melihat apakah memang ada tanda-tanda infeksi yang menyertai. Yang plus jangan lupa untuk pemeriksaan kadar gula darah karena ya kemarin kita sudah belajar gula darah yang rendah itu sangat menentukan ke survivor rate ya pada anak ya, bayi dan anak yang sakit karena energi dia akan berkurang kalau glukosanya rendah. Kemudian kultur darah untuk walk up sepsis dan infeksi berat ya, yaitu pneumonia neonatorium itu biasanya memang karena dia dari ibu, kultur darahnya akan positif. Pemeriksaan penunjang lain itu bisa dilengkapi, misalkan ya fungsi ginjal, fungsi hepar ya, kemudian serum elektrolit juga wajib juga sebenarnya diperiksakan ya pada kondisi kegawatan. Kemudian manajemen umum adalah supportive treatment ini ya eutermia, euglisemia. Kemudian pada bayi yang distress nafas berat kita tidak boleh memberikan oral ya, nggak boleh laktasi bayi. Jadi harus dipasang OGT untuk terapi per di apa terapinya adalah per enteral ya pakai OGT. Nah, tapi kalau misalkan G attack-nya juga bermasalah, maka bisa partially ini and eh, nutrisinya lewat ini ya, infus ya. Tapi parsial, separuh-separuh. Atau nanti total panenteral nutrisi. Kemudian kejang, ya ini apa sih, atasi ya. Saya nggak paham nih, kok bisa jadi gini. Kalau ada kejang ya, nah lain-lain terapinya adalah suportif. Kalau ada demam ya dia hipoter di apa hipertermia diatasi. Glukosa darah, nutrisi, nah udah itu standar untuk semua bayi. Nah sekarang kita eh, lihat perujukan. Ini tahun kemarin nggak saya kasih ya kuliah khusus perujukan ya, tapi ternyata nantinya kamu ketika koas ya diajak ngerujuk. Jadi wah ini saya tambahkan ini ya untuk angkatan ini. Jadi kamu ada pengetahuan gitu ya kalau ngerujuk bayi itu gimana sih teknisnya ini. Prinsip keadaan ideal untuk merujuk adalah rujukan antepartum. Jadi kalau udah tahu kalau ibunya gawat, itu nggak usah dilahirkan dulu, rujuk aja sama ibunya gitu. Karena apa? Masih ada sirkulasi intrauterin yang paten. Jadi jangan dilahirkan habis itu bingung nih gimana stabilisasi bayinya. Jadi kalau kita ditanya nih ya dokter Objin misalkan di RSI kita ditelepon sama bidan dok mau ada partus gitu ya dengan fetal distress gini 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 bayinya hanya 1,1 eh saya masih nanya taksiran berat badan janinnya berapa 1,1 udah rujuk intrauterin karena kita nggak support dengan apa namanya si PEP yang untuk ukuran sekian ya
untuk breathing setnya nggak ada, kemudian inkubator transport kita mungkin bermasalah dan lain-lain, kita harus melakukan mitigasi. Udah paling aman di desa ibunya. Kalau dilahirkan dulu nanti susah ngerujuk bayinya ya karena nggak stabil. Nah itu. Jadi paling ideal kamu kalau bisa ini diapain? Udah rujuk sama bayinya aja. Ya, tuh. Tapi kalau misalkan nggak udah kadung lahir, ya udah dia ditangani. Nah, dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap dan kita harus jadi susahnya tuh ya karena kita nggak punya sistem rujukan yang tersinkronisasi satu sama lain gitu ya. Kita teleponin satu-satu baik ya. Ya, tenaga kesehatan kita tuh baik-baik. Udah dirujuk ya udah dibantu telepon ya, tak telepon rumah sakit ini, rumah sakit itu, minta satu-satu beneran ditelepon. Itu ya, dan kemudian sambil nunggu itu bayi harus stabil ya. Dan untuk kita merujukan harus inform consent. Perujukan adalah salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik untuk bayinya. Karena kalau di sini kita nggak support gitu. Bagaimana dok kalau nggak mau dirujuk? Nggak mau dirujuk itu ada dua kemungkinan bahwa itu juga harus ada tanda tangan bahwa keluarganya itu harus tahu bahwa fasilitas kita jauh dari kata mencukupi dan ideal untuk dilakukan perawatan bayi seperti ini. Sehingga jika ada kegawatan yang terjadi dan mengancam nyawa bayi dalam kondisi yang lebih jauh lebih kritis dari kondisi sekarang, keluarga sudah paham akan atas resikonya dan ketika diminta dirujuk pada saat itu, resiko survival rate-nya jauh lebih kecil. Jadi harus tahu kalau rujuk sekarang, maka survival rate-nya masih lebih besar. Tapi kalau udah nanti bener-bener jelek kondisinya, baru minta rujuk, ya susah, lebih susah nanti. Itu. Jadi harus ada hitam di atas putih ya, adik-adik. Sampai sini untuk semua hal kelewatan nanti kamu ketika koas, jangan lupa untuk menyertakan hitam di atas putih itu bukti keselamatan kita sebagai dokter. Nanti jadi dokter juga gitu. Hitam di atas putih udahlah nulis berkali-kali nggak apa-apa. Yang penting ada tanda tanganmu, ada tanda tangan wali atau orang tua. Ya, ini dan lain-lain dah, ini standar. Nah, ini data-data yang harus diinformasikan. Jadi kalau misalkan merujuk harus lengkap. Nih tadi persalinan gimana, upgrade gimana, apa saja kondisi ibu dan lain sebagainya. Terapi yang sudah dimasukkan apa ya? Seperti itu, syarat transport stabil. Jadi nggak boleh merujuk bayi dalam kondisi kegawatan udah masih biru udah dirujuk, nggak boleh. Masih bradiknu dirujuk, distabilkan dulu gitu. Jadi kestabilan adalah salah satu parameter yang sangat penting untuk survivalnya bayi ketika sampai di tempat tujuan. Jadi nggak boleh maksa, dok ini harus cepet, nggak bisa. Kalau misalkan keluarga juga maksa, ini harus segera ini jauh lebih sulit. Di sini distabilisasi aja sulit, apalagi ketika di jalan. Di jalan itu udah goyang-goyang, jalannya ambulan cepat ya. Eh, apa namanya VPM-nya itu eh, s- belum tentu bisa steady gitu ya dilakukan dan lain sebagainya. Itu ini jadi airway breathing circulation. Nah, ini yang saya tunjukkan sugar. Sugar itu enggak cuma ngomongin pasca resusitasi terus ditaruh di pasca resusitasi kita ngomongin sugar. Jadi pada saat rujukan pun harus sugar ini ya. Jadi gula darahnya aman, temperaturnya terjaga, airway ya, blood pressure-nya juga ya. Pantau tanda-tanda gagal sirkulasi. Duh, di depan TV. Aduh, tapi nanti biasanya harus lewat tuh treadmillnya loh, surrounded by water loh, Bu. Udah dibawa sini aja nggak usah treadmill dulu. Oke. Nah, oke. Nah, ini yang kemarin kita sudah latihan ya. Kanguru mother care. Jadi ini adalah si kanguru nih, ibu kanguru ya. Jadi dia di skin to skin ya, kemudian di luarnya jangan lupa di cover ya. Jangan ibunya juga jangan sampai masuk angin ya. Ini bayinya kecil meringkuk di dalam ya, difiksasi pakai kain. Nah, ini kanguru method di sini. Ini contohnya realnya begitu. Kemudian ini pros apa namanya? Penjelasan ya. Sama aja kayak tadi ini perujukan. Nah, ini kalau punya rumah sakit punya ambulan emergency enak ya. Kita di rumah sakit Malang yang punya inkubator transport aja belum semua gitu ya.
Jadi di kota pun nggak menjamin fasilitas kita lengkap untuk kondisi-kondisi emergency bayi. Nah ini, nah kalau misalkan si apa namanya hipotermi ya, untuk mencegah hipotermi pakai ini. Nah ini dikasih oksigen nih. Bayinya tuh kalau kondisi gawat dan nggak punya inkubator transport, maka dikasih skin to skin gini, kasih oksigen. Nah tujuan primary-nya kangur mother care kan untuk catch up growth. Tapi kalau gawat, kita bisa mengadaptasi ini untuk kestabilan suhu bayi. Jadi ini dipasang oksigen juga nih bayinya dirujuk. Oke, sudah untuk perujukan itu ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang dirujuk. Nah, ini kenapa sih bayi nafasnya sesak itu harus diatasi gitu ya? Karena kalau udah sesek terus, nanti lama-lama capek nafasnya. Jadi pusat nafasnya fatigue. Kalau udah fatigue berarti penuh, ya udah. Kita itu vital organ vital pertama kita adalah paru. Ya, begitu lahir, napas paru berfungsi. Oksigen ada, seluruh sistem organ berlangsung dengan aman. Tapi begitu paru ini bermasalah, maka yang lain pun akan bermasalah dalam waktu yang singkat. Penyebabnya adalah ini, TTNB, Hilman disease, dan lain sebagainya. Kita bahas satu-satu. Bedanya apa? Nah, TTNB ini adalah transient tachypnea of the newborn. Ini adalah sebenarnya kalau kita istilahnya tuh diagnosa keranjang sampah. Diagnosa keranjang sampah itu istilah di mana itu diagnosa akhir ketika yang lain itu nggak memenuhi gitu. Nah, biasanya memang ini adalah hal yang paling tidak gawat gitu ya, TTNB ini. Ya ringan ya, biasanya preterm ya, atau bahkan juga sudah aterm, sorry, near term, bukan preterm, near term. Jadi kalau kita itu aterm kan di atas 37 minggu, yaitu 36 mau ke 37, nah lain-lain di sebelah situ. Yaitu sesak, tapi bayinya jauh lebih bugar gitu ya daripada kondisi respiratory distress yang lain. Dan biasanya ini self recovery ini dalam waktu 3 sampai 5 hari. Apa saja yang menyebabkan TTNB? Jadi intinya adalah sebenarnya apa yang TTNB itu adalah transisi yang kurang smooth. Jadi di dalam intraalveolar paru itu ya masih mengandung cairan. Bayi napas keluar itu kan dia di squeeze gitu ya parunya di tembereng jalan lahir yang sempit. Nah, ketika faktor itu tidak terjadi, maka intraalveolarnya masih ada cairannya sehingga dia butuh waktu lama untuk meresorpsi. Padahal harusnya kan isinya udara atau begitu lahir kan isinya udara. Tapi itu masih ada cairan intraalveolarnya. Jadi udaranya jadi volume udara yang masuk ke paru jadi berkurang. Nah, faktor-faktornya adalah SC. Jadi kalau SC yang gimana? Terutama yang belum ada kontraksi. Jadi dikatakan karena kontraksi itu juga ikut membantu maturasi ya. Bayi baru mau lahir itu kontraksi alami itu membantu maturasinya bayi. Nah, atau SC posisi sulit gitu ya sehingga sayatannya mungkin jauh lebih lebar, ada tindakan ekstraksi ketika persalinan dan lain-lain sehingga menyebabkan bayi itu transisinya untuk pengosongan arteria jadi terhambat. Abgarsor kurang dari 10 menit. Ibu yang sedasi penggunaan sulfas magnesium ketika ketika ibu apa namanya? Preeklamsi gitu ya. Terus penggunaan general anestesi pada ibu, misalkan ibunya SC terus tiba-tiba asma attack gitu ya, atau ada kegawatan harus dibius total dari yang spinal jadi bius total. Maka kemudian bayinya lahir pun ngantuk ya, nggak nangis. Nah itu adalah menyebabkan salah satunya adalah TTNB. Tanda klinisnya sama persis kayak tadi Down score-nya udah semua ini sindromatologi respiratory distress syndrome itu klinisnya pasti sesak ya. Jadi menilainya dari down score. Kemudian dan biasanya recovery-nya cepat ya. Tandanya apa? Ini garis-garis pada perihiler.
Peningkatan volume, jadi expand, jadi hiperaerasi ya, dan ada cairan ya pada visura-visura. Dia apa kan sama suportif aja. Bahkan bayi-bayi TTNB ini bisa kadang kalau di stresnya ringan ya, tapi dia masih bisa laktasi kalau apa dengan observasi. Nah, nggak jadi nasal aja terus dan anaknya nangis kenceng gitu ya. Nah, itu masih bisa kita observasi laktasi. Tapi kalau sudah di stresnya lebih severe ya, maka harus pasang OGT. ASINya dipompa, dimasukkan. Paling aman sih dipakai OGT, ASINnya dipompa. Sampai kapan? Ya sampai di stress down score-nya berkurang. Hasil akhirnya itu biasanya tanpa swell sama sekali dan tidak ada resiko apapun pada TTNB karena dia hanya memerlukan proses adaptasi netes yang lebih lama gitu aja. Nah, berbeda dengan TTNB, maka yang ini punya cerita yang berbeda. Penyakit membran hyaline adalah salah satu eh, sindrom respiratory distress ya, biasanya pada bayi prematur. Ini apa mekanisme yang terjadi adalah imaturitas pada surfaktan production. Jadi surfaktan itu akan mulai diproduksi pada minggu ke-20 intrauterin dan kemudian ada Gojeknya ya, Bu? Ya ke bawah. Dan sampai mana tadi? Oke. Dan dia itu akan optimal setelah minggu 28. Nah, sehingga kalau prematur ya, maka kadar surfaktannya masih akan sangat sedikit. Sehingga makin prematur, surfaktannya juga akan makin sedikit dan meningkatkan resiko adanya hyaline membranosis. Tanda-tandanya sama persis gitu ya. Dan kita membagi menjadi 4 kategori. Grade 1, 2, 3, dan 4. Paling gampang mengingatnya adalah kalau sudah white lung, grade 4 ini adalah benar-benar putih. Nggak bisa mana jantungnya, nggak kelihatan ada jantungnya. Parunya, jantung sama putihnya. Yang grade 3 itu kita masih bisa melihat bayangan jantung yang samar gitu ya. Tapi nggak jelas ya, batas jantung paru tidak jelas. Tapi masih kelihatan nih ada jantungnya. Grade 2 itu adalah infiltrat dan air bronchogram yang meluas ke seluruh tapi jantungnya masih kelihatan jelas nih ya. Jadi kita bisa membedakan paru mana jantung mana gitu ya. Grade 2 cuma perselubungannya dan air bronchogramnya mulai rata. Grade 1 dia retikulo ini ya. Jadi dikit bercak-bercak. Itu makin grade-nya makin tinggi, maka resiko gagal nafasnya makin besar. Nah, dia pakan ini si PEP. Jadi dia butuh oksigen bertekanan. Si TTNB itu juga perlu si PEP. Jadi dikasih si PEP biar cairan intraalveolnya tuh terdesak dan diresorpsi ke interstisial gitu ya, di vena dan kemudian diabsorpsi. Nah, ini ada surfaktan, karena dia memang defisiensi surfaktan, maka boleh diberikan surfaktan. Dan pemberian surfaktan itu dilakukan dengan intubasi dulu ya, kemudian harus di backup ventilator. Lain-lain standar, kalau ada tanda-tanda infeksi, antibiotik ya. Cairannya boleh per OGT, kalau dia GI tract ada masalah, atau parenteral, bisa partial atau total, tergantung kondisi bayi. Ini sama ya. Oke. Nah, ada satu yang mau saya tambahkan. Biasanya ini bayi prematur, tapi ada kondisi di mana bayi itu makrosomia, besar, aterem, tapi parunya tuh persis kayak parunya HMD gini. Anaknya juga distres. Nah, ini biasanya terjadi pada bayi-bayi dengan ibu diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu akan mengaktifasi hormon kontraregulatory insulin gitu ya. Jadi eh, dia akan menghambat maturasi surfaktan. Jadi anak-anak yang lahir dari ibu diabetes mellitus terutama yang tidak terkontrol, maka akan menyebabkan walaupun dia lahirnya itu aterem dan besar, biasanya bayi-bayi diabetes tuh makrosomi ya, itu parunya yang nggak imatur. Oke, berikutnya adalah MAS. Ini MAS ini kalau di dalam kategori sindroma RDS ini yang paling nggak kita sukai ya. MAS ini memiliki survival rate-nya paling jelek.
Bayangin meconial aspiration syndrome ini adalah suatu kondisi di mana bayi itu menghirup di bawah Mas. Mas mau ujian. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi dia aspirasi intrauterin karena ada kemarin kayaknya udah saya jelasin ya. Ya, jadi ada distress yang menyebab intrauterin, apapun itu infeksi ya, kemudian masalah psikologis ibu atau ibunya ada trauma intrauterin, waktu bayinya intrauterin dan lain sebagainya menyebabkan adanya distress pada bayi. Distress akan mengaktifasi saraf parasimpatis bayi dan akan merilis sphincter ani externum. Begitu si sphincter ani eksternumnya akan rilis, maka mekonium di dalam saluran cerna bayi akan keluar mengotori ketuban. Ketuban yang tercemari oleh mekonium itu adalah ketuban yang pekat dan tidak sufficient untuk pertukaran elektrolit oksigenasi bayi ya, sehingga bayinya akan hipoksia intrauterin. Hipoksia ini akan mengaktifasi respiratory center intrauterin sehingga bayi akan bernapas intrauterin ya. Nah, begitu dia nafas intrauterin, maka yang terhirup bukan udara tapi adalah ketuban yang sudah penuh dengan mekonium. Jadi makin lama distress bayi itu fetal distress terjadi, maka resiko MAS-nya akan makin memanjang. Sehingga derajat MAS bisa kita lihat juga dari selain distress nafasnya dari pewarnaan kuning. Karena dia mekonium kan dia akan memberi pewarnaan kuning ya pada kulit, pada umbilicus, pada kuku-kuku bayi. Jadi kalau bayi lahir udah kuning kulitnya, kukunya kuning, umbilicusnya kuning, aduh ini kita kita sangat pesimis bayi itu bisa survive. Kenapa? Karena mekonium itu padat ya. Dia punya sifat obstruktif mekanik dan juga menyebabkan inflamasi yang hebat pada paru. Jadi dia tuh bisa menyebabkan pneumonitis. Jadi karena debris dan sifat mekoniumnya itu sendiri plus juga punya sifat secara mekanik yaitu obstruktif. Jadi dapat dua, sumbat dan inflamasi. Itu menyebabkan ini sulit sekali ditangani. Ini ya. Nah, sehingga sudah ada obstruksi, inflamasi yang berat, dan tekanannya jadi tinggi. Kenapa tekan tinggi? Karena obstruksi di mana-mana. Jadi tekanannya sangat tinggi. Dan ini akan mengaktifasi proses trombosis. Nah, faktor resiko kebanyakan memang pada bayi-bayi yang lebih bulan, eh, apa lebih bulan ya. Jadi kalau udah bayi-bayi usia kehamilan berapa dok? 42 minggu, waduh, udah kita nggak happy dapatnya. Ah, ketubannya aman nggak? Belum pecah dok gitu, nggak pecah, Meko dok. Waduh, ini hati-hati, ini mitigasinya resistasi bisa lama ya. Dan masalah-masalah apapun pada kondisi ibu yang menyebabkan fetal distress atau bayinya itu eh, distress ya, distress pada fetal distress itu adalah heart rate bayinya turun ya atau heart rate-nya tinggi banget ya, gerak janinnya jadi lemah, nah itu fetal distress. Nah, apa ini MAS? MAS ini ketuban campur mekonium. Jadi kalau misalkan ada dok ada perspatus, ini ketubannya gimana, udah pecah belum? Belum. Oh sudah, kemudian pecah apa jernih, ketubannya hijau dok, mekonium, waduh ini jelek gitu ya. Pewarnaan kuning, terus baru lahirnya adalah tidak bugar, torusnya biasanya jelek, kemudian bayinya dyspnea atau bradipnu,
dan biasanya kalau sudah berat sekali menyebabkan persistent pulmonary hypertension of newborn. Ini nggak bagus sama sekali ya. Nah, gambarannya gimana? Jadi ada patchy. Jadi demblok-demblok gitu ya, kayak patch, patch, patch gitu. Ini karena ini efek obstruksinya kelihatan di patchy. Terus hiperaerasi, hiperinflasi karena dia udah masuk nggak bisa keluar karena obstruksi nih. Kemudian dia pakan ya. Preventionnya adalah ya mengenali sejak dini ke resiko kehamilan ibu. Kemudian kalau sudah ketuban pecah mekonial udah seksio ya. Kalau dipaksa lahir normal ditunggu misalkan badan bukannya masih sempit ya. Kemudian masih tinggi Hodge-nya udah nggak aman ini ya. Makin jelek kondisinya. Kemudian nah ini adik-adik saya kasih tahu nih. Berapa tahun yang lalu kalau kita dapat ke bayi lahir tidak nafas dan kuning gitu ya dengan mekonial dan napas, maka kita tuh melakukan suction trachea. Suction trachea tuh bayinya tuh dibuka jalan napasnya pakai laryngoskop, kemudian suction tuh masuk ke trakeanya, srot srot sedot trakeanya gitu. Sekarang tidak perlu karena angka mortalitas antara suction trachea PS non-suction sama saja. Jadi di suction lah, di suction tuh sama aja ternyata. Jadi ya bayi tetap seperti biasa. Jadi kita makanya dulu pertanyaan pertama itu bayi bugar, bayi nangis, bayi prematur itu ada satu pertanyaan lagi apakah ketubannya mekonial, tapi sekarang udah dihapus karena nggak relevan lagi. Kalau dulu kalau dapat kayak gini udah kita kerja bakti nguras itunya mekonium. Sekarang nggak. Sama ya CPAP lain-lain ya kumbal lambung karena mekonium yang masuk ke lambung itu bisa lengket juga. Nah ini boleh untuk dilakukan pulmonary toilet dibersihkan tapi ini jika memang persiapan intubasi. Jadi tidak pada saat fase awal ya. Kemudian antibiotik wajib lain-lain juga. Nah ini angka kematian bisa mencapai 50%, bahkan lebih kalau tidak tata laksana awalnya tidak terlalu baik. Dan ketika selamat pun seringkali ada sequel yaitu parunya udah rusak. Jadi bayi ada pulang tuh masih sesak ya, sesak karena dia paru yang tersisa hanya sebagian. Nah, kemudian berikutnya adalah sindroma kebocoran udara. Sindroma kebocoran udara itu adalah bocor ya, parunya bocor. Itu kenapa tuh? Ya, ada pneumonia sinus, ada pneumotorak. Ini bisa terjadi karena eh alamiah ya pada prematur ya. Jadi dia fragile kan jaringannya. Atau iatrogenik, hati-hati ya. Iatrogenik itu berarti salahnya kita. Kenapa kok salah? Di mana? Yaitu ketika VTP-nya terlalu memberikan tekanan lebih tinggi dari yang disarankan. Jadi makanya BVM bayi prematur sama bayi aterm tuh harusnya ukuran lain dan punya punya knop tekanan. Jadi kita tuh dibatasi untuk memberikan tekanan. Jadi nggak boleh banyak. Jadi nggak usah kalau VTP pasien bayi ya, jangan terlalu berlebihan. Jadi kamu kasih apalagi kalau pakai ambubek yang besar. Wah, itu bisa jebol ya parunya. Ini ya bisa juga kena ventilator akibat setting tekanan yang tinggi dan kondisi parunya juga tidak bagus lagi ya. Ini, ini contohnya nih, contohnya. Kamu bisa ngeliat ini ada clear airspace ini. Jadi ini parunya yang mana? Parunya yang di tengah nih kedesak ini. Ini jantung ikut kedesak parunya. Nah ini
Jadi parunya kempes di tengah ini ya, nggak bisa ngembang. Karena apa? Kedesak oksigen di rongga pleura. Biasanya sudden, jelek sekali, dari foto lah kalau kayak gitu. Nah, kalau kayak gini harus dikeluarkan nih. Nah, kalau sudah kayak gini, diapakan? Sementara dia dikompresi dulu dan hati-hati dalam penggunaan ventilator pada kondisi-kondisi yang terjadi pneumotorak ya. Nah, ini apnu. Apnu itu ada apnu of prematurity. Nah, itu adalah apnu karena bayinya prematur. Kenapa kok bayi prematur masih boleh apnu gitu ya? Ya karena set respirasinya masih belum matur. Sehingga pada pada bayi prematur itu ada namanya apnu of prematurity. Nah, itu bisa terjadi dalam sekian detik nanti bayi napas lagi. Nah, gimana caranya biar nggak kebablasan? Maka memang benar-benar kalau punya bayi prematur tuh diinceng-inceng. Nah, dia kan pakai monitor tuh. Kalau sudah ada bunyi, wah ini udah napas. Kita langsung taktil. Tuh. Dan apnea prematurity akan membaik seiring dengan bayinya makin bertambah usia. Kecuali memang apnu karena masalah yang lain ya. Apnu karena fatigue napasnya, lah itu lain lagi. Kalau apnu prematurity, apnu yang terjadi pada bayi prematur akibat imaturitas dari parunya, center respirasi ya. Resiko apnu pada neonatus ini yang patologis ya. Ya macam-macam hipotermi, hipoglikemia dan lain sebagainya itu punya punya andil untuk bikin apnu. Diapakan kalau apnu? Apnu kalau sering-sering apnu, maka harus pasang ventilator. Ya, diambil alih nafasnya pakai mesin. Nah, atau kalau misalkan apnunya masih kredit kayak prematur tuh, dia pakai CPAP, ada alarmnya. Nah, si alarm itu akan mendeteksi kalau kita setting tuh dalam sekian detik dia nggak napas, maka si alat itu akan memblow oksigen di dibantu. Ya, simulasi taktil, CPAP, ya. Nah, ini kafein atau terfilin itu sekarang disuplementasi pada bayi dengan apnea prematurity. Oke, oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu, adik-adik? Ini bahasanya banyak ya, kegawatan ya. Saya lanjut juga aja. Hipoglikemi. Hipoglikemi ini kegawatan. Jadi ketika bayi baru lahir, yang memiliki riwayat atau faktor resiko terjadinya hipoglikemi itu benar-benar harus dipantau. Ya, kadar glukosa definisinya adalah ini. Jadi kalau kurang dari itu dianggap nggak normal, walaupun ada gejala dan nggak gejala, ya asimptomatis atau simptomatis, maka harus segera dilakukan treatment. Kalau dia asimptomatis, bayinya bisa laktasi, segera laktasi. Ya, kalau misalkan laktasinya belum keluar, maka yang ini adalah indikasi untuk pemberian susu formula dulu. Jadi, susu formula itu indikasi medis. Kalau misalkan ini ada hipoglikemi gitu ya, maka boleh langsung diberi dan diberikan penjelasan pada orang tuanya. Kalau misalkan ASINya benar-benar nggak keluar, ini daripada diinfus, kita kasih yang jalur apa namanya per oral dulu, boleh ditambah dengan formula. Gitu. Penyebab hipoglikemi ya tentunya adalah cadangan yang nggak cukup ya. Makanya kalau misalkan prematur sering banget hipoglikemi karena lemak subkutannya kan masih tipis ya. Kemudian metabolismenya juga masih kurang ya. Kemudian eh kalau bayi sakit ya, jadi kebutuhannya akan meningkat. Itu menyebabkan hipoglikemi. Ini faktor-faktor resikonya adalah prematur ya atau kecil masa kehamilan atau IUGR. Kemudian ini bayinya dipuasakan dulu biasanya kalau stres ya. Observasi dulu. Nah, asiksia, hipotermia atau ini ya kata lainnya stres dingin. Ini kalau udah ada kayak gini maka benar-benar harus dipantau. Kapan? 1 jam setelah lahir. Ini bayi dengan ibu diabetes juga punya resiko ya. Karena begitu bayi lahir, maka dia udah setting insulinnya tinggi banget.
sama kayak waktu ada di dalam perutnya ibu. Nah, kalau insulinnya tinggi berarti kan gampang ibu glikemi itu. Nah, jadi kalau bayi makrosomia atau bayi dengan ibu DM pun harus ikut dipantau. Jadi nggak cuma bayi kecil aja. Lain-lain ini udah ya. Nah, kalau tanda klinisnya gimana? Biasanya bayinya gelisah atau jittery. Ya kayak tremor gitu. Letargi, malas minum. Nah, itu. Diagnosanya itu maka diapakan? Nah, ini pemantauan. Pada kasus-kasus yang faktor risiko yang jelas, maka dikatakan harus diperiksakan gula darah paling optimal 30 menit setelah lahir sampai dengan waktu 1 jam. Jadi kalau misalkan kita punya akses, punya statistik lain-lain, ya udah 30 menit kita periksakan dulu. Gitu ya. Kalau pakai sampel darah vena kan perlu waktu ya untuk dapat hasilnya. Kemudian setelah itu kalau normal, maka boleh diperpanjang pemantauannya tiap 2-4 jam sekali, kemudian jadi 8 jam sekali, sampai kapan dipantau terus ini? 2 kali 24 jam. Ya, dalam kondisi stabil baru udah nggak usah dicek-cek lagi. Tapi kalau diantaranya masih hipoglikemi, maka pemberian minumnya harus benar jadwal, bahkan harus ditambah dengan bolus D5 atau D10. Nih ya, diapakan? IV glukosa 10% per dengan dosis nih ya 2 miligram per kilogram berat badan. Nih. 2 cc per kilogram berat badan IV pakai D10%. Kalau gizi buruk kan 5 cc per kilo ya. Pakai D10. Kalau ini bayi 2 cc per kilo D10%. Dan kemudian dicek lagi tuh. Diulang sesuai keperluan tuanya setelah 30 menit setelah ini dicek oh udah bagus ya udah. Nah, kalau bayinya dengan infus maka ada namanya GIR. Glucose infusion rate harus dengan kecepatan infusion rate-nya sekian. Nggak usah dipelajari sekarang untuk koas saja ya. Paling nggak kamu tahu ada namanya glucose infusion rate. Ini sudah. Ini. Nah, ternyata ada. Glucose infusion rate ini bisa dihitung. Ya, nggak usah sekarang waktu koas saja nanti. Kemudian pastikan tidak hipotermi. Kemudian atasi infeksinya juga. Jadi sebenarnya tata rasa kegiatan tuh simultan ya. Nggak ada satu lebih superior dari yang lain ya. Jadi harus sama-sama. Kecuali RW duluan ya, RW duluan ya. Lain-lainnya dilakukan secara simultan. Oke, tata laksana nih kalau yang refraktor. Yang refraktor ternyata terus-terusan gitu ya. Nah, gearnya dinaikkan jadi lebih dari 12 dan ini biasanya nggak bisa pakai infus perifer tapi vena sentral. Jadi pakai vena sentral. Terus ini adalah steroid ya, ini khusus untuk bayi-bayi dengan hipoglikemia refraktori. Biasanya ada masalah inborn error metabolisme kalau di sini. Oh, mana ya? Udah. Nah, ini. Kalau asimptomatik, maka tapi ceknya kok kurang gitu ya. Maka pilih breastfeeding atau artificial feeding. Nah, kemudian dicek lagi 30 menit. Oh, udah bagus nih, lebih dari 45 misalkan. Ya udah, dicek lagi nanti 2-4 sampai 4 jam lagi berikutnya. Sampai kapan? 3 kali, 2 kali 24 jam. Nah, ternyata kalau ini kok masih kurang. Nah, kalau masih kurang, maka harus kita pasang infus dan cairan gula di 10 infusnya. Kalau simptomatis, ya udah. Kalau simptomatis hati-hati ya. Atau glukosanya rendah banget, maka langsung aja infus. Pertahankan gearnya 6-8. Kalau ternyata kok masih rendah, gearnya dinaikkan pelan-pelan. Tapi kalau udah lebih dari 12 miligram per kilogram per menit, maka harus pasang akses sentral. Ini. Nah, nah ini ya, hati-hati ya. Ibu dengan BDM seringkali bermasalah. Pertama makrosomi. Jadi karena hiperglikemi ibu tuh menyebabkan adanya storage ya pada bayi yang berbeda dibandingkan bayi dan tanpa ibu diabetes.
Atau ini, atau kecil masa kehamilan. Ini kalau ini juga ya, hal-hal yang ini, bentar ya. Ini adalah kondisi yang kita temukan kalau misalkan ibu dengan diabetes mellitus. Jadi bayi sering banget kemudian hipoglikemi. Dia udah biasa dengan setting insulinnya tinggi, sehingga dapat glukosa normal pun udah sama insulin diturunkan, sehingga akhirnya jadi hipoglikemia relatif. Ini udah sama aja. Hati-hati pada pemeriksaan laboratoriumnya juga. Masih separuh ya slide-nya. Oke, saya cepet aja. Nah, ini masalahnya kalau bayi makrosomia resiko macet di jalan lahir ya. Jadi bayi-bayi yang besar tuh kan susah tuh loh tembereng jalan lahir tuh. Biasanya akan mengalami komplikasi faktor klavikula atau paresis dan lain sebagainya. Jadi hati-hati ini komorbidnya. Kemudian lain-lainnya biasanya sertai juga dengan gagal sebagian ya. Ada calon kongenital yang lain. Terus saya skip aja ini. Bayi besar pokoknya makrosomi ya di atas 3.800 ada di riwayat keluarga dengan diabetes atau ibu dengan diabetes. Kemudian biasanya lahirnya bayinya juga bisa distress nafas karena Janine disease, bayi besar ya, bayi dengan ibu DM. Kemudian plus juga hipoglikemi berulang biasanya. Distress nafasnya karena itu tadi HMD. Dan kemungkinan ada penyakit bawaan yang lain. Ini yang kita lakukan nih. Jadi pemeriksaan berkala, kalau udah normal didobling waktunya. Dipanjangkan sampai 48 jam. Pemeriksaan laboratoriumnya nanti dibaca sendiri ya. Perlu radiologi nggak perlu. EKG boleh kalau kita curiga adanya kelainan jantung bawaan. Tata laksananya adalah 2 mg per kilogram berat badan, dextrose 10% selama 5 menit. Pelan-pelan. Kalau ternyata masih hipoglikemi, diulangi lagi gitu ya. Dan mulai pertimbangan untuk pasang infus dengan GIR 6-8. Dan kemudian minum enteral. Ini diberikan pada yang refraktor. Jadi bertahan terus ya. Kemudian, dah, saya skip aja. Nah, kita kejang. Kejang neonates. Saya langsung masuk ininya aja. Ini karena slide-nya ponek ya. Kemarin rasanya ini sudah dibahas soal cinta juga. Kalau pada neonatus gimana gitu. Sayangnya ini nih yang terjadi. Jadi kejang bayi itu namanya dikatakan subtle. Ini kejang apa bukan gitu ya. Nah, biasanya apa tuh gerakannya? Nih, kejang tonik. Jadi vokal atau general. Kemudian memang lebih sering pada bayi-bayi yang makin prematur makin ini ya karena maturitas susunan saraf pusatnya juga masih belum terjadi. Postur lain-lain dah baca sendiri. Kamu eh, ya klonik, tonik itu jenis-jenisnya ya. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Kebanyakan justru ini loh, subtle. Jadi subtle tuh nggak tahu nih, tapi gerakannya repetitif. Jadi benar-benar kayak ngayuh sepeda. Dia kan meringkuk gitu, terus tiba-tiba gerak-gerak kaki. Apa kakinya kayak ngayuh gitu ya. Terus bibirnya mencucu-mencucu ya. Terus matanya gini, terus eh, apa namanya, bibir sama matanya gerak-gerak. Itu bisa jadi kejang pada neonates. Dan suka ngunyah, bener ngunyah gini, hati-hati. Kemudian, nah ini jitteriness. Kalau jitteriness itu biasanya karena hipoglikemi. Apnu lain-lain enggak. Nah ini.
Jitteriness tuh kalau kita lihat tuh kayak gemeter gitu ya, gemeteran. Sama kayak kita kelaparan juga gemeteran ya. Jadi namanya jitteriness. Ini sering banget pada neonatus dengan hipoglikemi ya dan lain-lain. Intinya adalah salah satu tanda khas dari hipoglikemi itu jitteriness. Penyebabnya ya macam-macam. Juga sama mioklonik, tonic-klonik dah. Oke, ini apa ya? Hmm. Oh iya ya belum saya edit ini. Ini langsung aja deh. Banyak banget. Sebagian baru saya sempurnakan nih, nggak sama kayak tahun kemarin. Jadi ini ya, karena melanisasinya belum sempurna, seringkali pada prematur juga ya itu, maka ada fokus-fokus di lobus-lobus tertentu yang memiliki sinaptogenesis dan melanisasi lebih pesat. Nah, adanya ketidakseimbangan ini akan menyebabkan salah satu lobus otak itu lebih sensitif dibandingkan yang lain. Sehingga adanya rangsang akan menyebabkan terjadinya ya lecutan energi listrik di otak yang tidak sinkronis. Jadi nggak terjadi, akhirnya terjadinya kejang. Kenapa begini ya? Oke, langsung. Nah, patofisiologinya ini kejang neonatus. Maya macam-macam penyebabnya ada hipoksemi, iskemi, hipoglikemi dan lain sebagainya. Ini kamu bisa baca ya di sini. Kalau udah kayak gini, sumber dayanya untuk produksi ATP berkurang. Jadi perubahan permeabilitas membran neuron. Kita tahu bahwa permeabilitas membran itu benar-benar harus stabil. Kalau enggak, maka akan terjadi gangguan pada sodium potasium pump. Nah, begitu ini terjadi apa namanya? Pompa yang gagal ya, yang bermasalah, maka di sini keseimbangannya akan terganggu menyebabkan depolarisasi, pelepasan mutasi berlebihan yang asinkronus jadinya kejang. Ya, ini juga sama GABA turun eksistator lebih lebih utama ada inhibisi. Ini biar aku tidak lupa. Kita baca mana ya? Tuh. Ini saya juga nggak paham. Oke, penyebab kejang macam-macam. Pokoknya seringkali adalah intrakranial atau ekstrakranial. Dua-duanya bisa. Ya, itu diapakan nih kejang. Ya, ya tentunya kalau kejang sesuai dengan hukum kejang, stop kejangnya. Stop kejang diapakan? Sebentar, mana ini? Nah, saya malah nggak kasih ini ya, phenobarbital ini. Diapakan? Ini adalah drug of choice phenobarbital. Nah, phenobarbital itu drug of choice pada bayi. Ini yang saya mau tekankan adik-adik jangan sampai. Kenapa kok bukan diazepam gitu ya? Diazepam tuh nggak boleh pada kejang pada bayi atau neonates. Ada yang menyebutkan sampai usia 3 bulan itu kalau kejang nggak boleh kasih diazepam. Padahal kita tahu diazepam itu obat untuk kejang ya pada anak dan juga dewasa orang lansia. Tapi pada neonates sampai dengan usia 3 bulan tuh nggak boleh karena diazepam memiliki onset yang sangat cepat untuk menurunkan kejang dan memiliki efek yang juga sangat kuat untuk masa relaksan. Sehingga kalau masa relaksannya berefek, maka terjadi depresi. Nah, padahal bayi nggak boleh ya. Depresi. Nah, itu sehingga bukan itu drug of choice-nya. Jadi fenobarbital. Secara umum ya, penitoin boleh. Nah, nanti ada ini untuk yang kalau sudah berat kok kejangnya nggak berhenti ya, maka boleh diberikan ini. Tapi ini pun ada indikasi pemberian oksigenasi ventilator. Tata laksana ini boleh dikasih ini ya.
Kalau kejang atau ini piridoksin, kalau misalkan dia ada defisiensi ya di sini, boleh. Secara umum fenobarbital tanpa kita melihat pe, apa namanya penyebabnya apa. Ini sudah obat anti kejang, ini aja. Prognosis terbaik, lain-lain. Contoh, mana ya? Mana ya? Oh, oh nggak bisa. Ini semua bisa bergerak loh harusnya. Ya, inilah nggak bisa. Saya mau nunjukkan gimana bayi kejang. Kok nggak bisa? Oke, skip ya. Ini bisa di slide mungkin bisa. Ini tipe-tipe kejang udah saya ini aja. Oke, udah. eh ada pertanyaan ini kita belajar kejang hipoglikemi terus sisa nafas ya asik sih. Udah. Ada yang nanya dulu?